Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang menyebabkan kita sampai saat sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan hidup di alam dunia ini, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kegiatan amal ibadah yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat mengisi sisa perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya, dan dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan. Dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan hidup di dunia, yang akan mengantarkan untuk bekal mempersiapkan kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Sehingga nanti tatkala kita hidup di alam dunia ini, habis jatah umur yang Allah berikan, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekeluarga yang saya banggakan dan hormati pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak sekeluarga yang menyimak tentang kajian ibadah pada saat sekarang ini, Allah berikan bimbingan dengan ilmu, serta mohon diberikan kepahaman apa yang kita tuntut ilmu untuk memperbaiki amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah selama hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, menurut riwayat Ali bin Abu Talha yang diterimanya dari Ibnu Abbas, arti untuk beribadah ialah mengaku diri adalah budak atau hamba dari Allah, tunduk menurut kemauan Allah, baik secara sukarela atau secara terpaksa. Namun kehendak Allah lah berlaku juga. Mau tidak mau diri pun hidup, mau tidak mau kalau umur panjang pasti tua, mau tidak mau jika datang ajal mesti mati. Walaupun ada orang yang hendak melakukan di dalam kehidupan ini menurut kemauannya, namun yang berlaku hanya kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dari ungkapan hadis di atas, makna dari ibadah mengandung arti pengakuan. Mengaku diri adalah budak atau hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sudah mengaku budak atau hamba Allah, haruslah tunduk menurut kemauan Allah, baik secara sukarela atau secara terpaksa. Namun kehendak Allah lah harus dipatuhi.
di dalam kita memaknai ibadah yang diperintahkan oleh Allah selama hidup di alam dunia ini. Yang mana di dalam Al-Quran pun Allah berfirman. Di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Nampak jelas di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 ini, bahwa kita hidup di alam dunia ini, Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita menghayati makna dari hadis di atas dan petunjuk pedoman hidup yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa kita hidup di alam dunia ini haruslah kita betul-betul tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita hidup di alam dunia ini menuruti apa kemauan kita, tetapi sudah dijelaskan di dalam hadis di atas, hanyalah kemauan Allah lah yang harus dituruti, diikuti di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari dalam melaksanakan ibadah selama hidup di alam dunia ini. Selain kita di dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah selama hidup di alam dunia ini, kita itu harus mensyukuri atas karunia rahmat nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat. Pergunakanlah kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menunggu sakit datang. Barulah kalau sakit datang kita menyadari akan makna kesehatan yang Allah berikan. Tidak merasakan sewaktu kita diberikan kesehatan oleh Allah, lupa tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Untuk hal ini perlu kiranya kita harus selalu bermuhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup kita. Jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Pergunakanlah hidup yang diberikan oleh Allah. Pertama, selain kita berusaha mencari rezeki memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah, tetapi kita pun membutuhkan ilmu untuk keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Ilmu bagaimana tata cara melaksanakan ibadah yang benar, ibadah yang menurut Allah mendapatkan ridhonya. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari itu ikut-ikutan mengikuti orang lain yang tidak tahu ilmunya. Harus bagaimana tata cara melaksanakan sholat yang benar. Bagaimana tata cara mengelola perolehan rezeki yang Allah amanahkan kepada kita. Dan bagaimana pula kita di dalam tata cara mendidik kepada anak keturunan kita agar menjadikan anak keturunan yang soleh-soleha. Berilah contoh keteladanan kepada keturunan kita agar keturunan kita itu mempunyai keturunan putra-putri, cucu-cucu kita
yang soleh solehah, mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ini perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh keteladanan pada keluarga kita. Berilah pendidikan kepada anak-anak kita itu, pendidikan agama agar menjadikan anak keturunan kita itu menjadi anak keturunan yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan untuk kehidupan kita di dunia bisa selamat, dan untuk menyelamatkan kehidupan kita tatkala kita sudah mengakhiri akhir kehidupan di alam dunia ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-284 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berdasarkan ayat di atas menerangkan Allah kepada makhluk ciptaannya bahwa seluruh isi langit dan seluruh isi bumi hanyalah milik Allah penguasa alam semesta yang harus disyukuri oleh setiap makhluk ciptaannya selama beribadah hidup di alam dunia ini. Kita hidup di alam dunia ini tidak mempunyai apa-apa, walaupun kita mempunyai tempat tinggal, rumah mewah misalnya, mempunyai kendaraan, serta mempunyai tanah yang luas, serta kita pun mendapatkan kebahagiaan hidup di alam dunia ini. Ini semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia, yang harus disyukuri dan dipergunakan sebaik-baiknya hanyalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita tempati ini merupakan titipan amanah dari Allah. Pergunakanlah rumah yang kita tempati itu untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Mendidik kepada anak kita supaya bisa belajar membaca Al-Quran. Mendidik kepada anak kita supaya bisa memahami ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik kepada anak kita agar memperkenalkan tata cara beribadah yang baik yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita pelajari di dalam fikih Islam, yang harus diterapkan dalam tata cara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkenalkan kepada anak kita sejarah para rasul, para nabi, utusan Allah yang memberikan contoh keteladanan kepada umat-umatnya. Berilah pendidikan kepada dari orang tua kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang kuat di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari, memahami ajaran agama Islam, masuk ke dalam Islam secara kafah. Kalaulah hal ini diterapkan oleh semua pemimpin di dalam rumah tangga kita, insya Allah di dalam rumah tangganya akan tercermin kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ada dalam kerukunan, ketentraman di dalam rumah tangganya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadikan ilmu untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita ke depan. Kalaulah melihat pada saat-saat sekarang ini situasi dan kondisi kemerosotan moral akhlak umat manusia di negeri tempat kita tinggal ini, tiada lain karena lalainya pendidikan dari para orang tua memberikan contoh keteladanan kepada anak keturunannya. Mudah-mudahan lewat tayangan ini dapat menggugah, membangkitkan semangat mendidik kepada anak keturunan kita
dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar di dalam rumah tangga kita itu diterangi oleh cahaya nur ilahi, diterangi dengan pelaksanaan ibadah sholat wajib yang 5 waktu dengan sebaik-baiknya, membaca Al-Quran dengan tartil yang dicontohkan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan kalau kita membiasakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan rumah tangga, Allah berikan keberkahan untuk kelangsungan hidup kita di alam dunia ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 1, 2, 3 Allah berfirman yang artinya, ayat 1, apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Di ayat yang keduanya, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di ayat yang ketiganya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dari ketiga ayat ini, marilah kita pahami dan maknai, amalkan serta resapi, renungkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ini. Merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh isi alam bumi, di langit maupun di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Allah lah yang telah menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah berkehendak apa saja yang Allah mau kepada umat manusia, hamba Allah ciptaannya di muka bumi ini. Untuk hal inilah perlu kiranya kita sebagai hamba Allah di dalam melaksanakan perintah ibadah yang harus ditunaikan, dijalankan selama hidup di alam dunia ini. Kita harus dekat kepada para alim ulama, kepada para guru-guru kita, agar kita dibimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Jangan sampai kita hidup di alam dunia ini terpeleset ke jalan yang menyesatkan untuk kehidupan kita yang kekal dan abadi tatkala kita habis jatah umur yang Allah berikan kepada kita hidup di alam dunia ini. Kalaulah kita sudah mendekati ajal, sedangkan kita di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan di alam dunia ini masih berlumuran dengan dosa dan kesalahan, maka mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya, kita dibimbing oleh Allah dengan ilmu untuk mencapai derajat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khusus bagi diri saya sendiri dan kepada siapa saja yang menyimak rekaman ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya pula. Tak lupa dimohon untuk dapat saling mengingatkan kepada sesama keluarga yang mungkin pada saat sekarang ini berada di jalan yang salah. Maka kewajiban kita yang sudah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk mengingatkannya agar jangan sampai terlena hidup di alam dunia ini. Tetapi persiapkanlah kehidupan kita untuk menghadapi kematian yang tidak tahu kapan, waktu, dan tempat di mana kita akan mengakhiri akhir kehidupan di alam dunia ini. Tetapi kita memohon kepada Allah, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.